Untuk materi selanjutnya yakni mengenai emosi dan suasana hati. Nah, apa itu emosi dan suasana hati? Yang pertama, afeksi itu adalah istilah umum yang mencakup macam-macam perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Lalu, emosi itu adalah perasaan intens yang diarahkan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibanding emosi. Seringkali tidak terlalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulusnya. Lalu yang pertama, afeksi itu didefinisikan sebagai beragam perasaan yang dialami oleh seseorang. Afeksi ini dapat dialami dalam bentuk emosi maupun suasana hati. Nah, emosi ini disebabkan oleh suatu kejadian spesifik yang sangat cepat durasinya, bisa detik ataupun menit. Biasanya disertai ekspresi wajah yang jelas, berorientasi tindakan. Nah, untuk suasana hati itu penyebabnya seringkali umum, tidak jelas. Berakhir lebih lama dari emosi, biasanya dapat berupa jam atau hari. Lebih umum, dua dimensi utama afeksi positif dan negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Biasanya tidak diindikasi oleh ekspresi yang jelas, yang mana dia itu lebih bersifat kognitif. Nah, emosi dan suasana hati itu kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, jika seseorang kasar kepada Anda akan merasa marah. Emosi intens ini mungkin datang dan pergi dengan cepat. Hitungannya hanya detik atau menit saja. Ketika Anda dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa sedih selama beberapa jam ataupun mungkin beberapa hari. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan kepada orang atau peristiwa. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Nah, emosi dasar. Emosi dasar meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, bangga, antusias. Sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi dalam pendekatan ini beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya sempat memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Untuk suasana hati, afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan, dan ujung tertinggi serta kebosanan, depresi, dan kelesuan pada ujung terendah. Afek negatif sebagai dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Fungsi emosi di sini itu emosi can enhance performance. Nah, di sini apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari keputusan yang baik dan mempergunakan pikiran dan perasaan. Lalu, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungannya antara emosional dan sikap moral. Nah, sumber emosi dan suasana hati itu ada 10, yakni
kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang kedelapan olahraga, yang kesembilan umur, dan yang kesepuluh adalah gender. Emosi pekerja itu suatu situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi-interaksi interpersonal di tempat kerja. Nah, konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan oleh orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja itu sendiri. Nah, di sini ada ketidaksesuaian emosional. Felt emotion adalah emosi aktual individu. Displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk menunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Nah, kita diharapkan menampilkan emosi-emosi yang positif pada saat itu. Nah, affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. AET atau affective event theory menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Selain itu, ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosional itu mencakup memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, memahami tentang makna emosional tersebut. Yang ketiga, mengatur emosional seseorang dalam model atur. Beberapa penelitian menyatakan bahwa AI memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Studi lain mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dievaluasi dari 6 kualitas, yakni komunikasi, organisasi, kemampuan berpolitik, pandangan ke depan, pengetahuannya, dan kecerdasan emosional atau AI. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, ada 6 kunci meningkatkan kecerdasan emosional menurut Prestoni. Yang pertama, kemampuan untuk mengurangi emosi negatif. Yang kedua, kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Yang ketiga, kemampuan untuk menjadi asertif dan ekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Yang keempat, kemampuan untuk tetap proaktif dan tidak reaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Yang kelima, kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan. Yang keenam, kemampuan mengekspresikan kedekatan dan hubungan personal. Lalu yang materi selanjutnya ada kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah jumlah total keseluruhan di mana seorang individu bereaksi dan bereaksi dengan individu lain. Penentu kepribadian yakni ada heredity dan traits. Nah, di sini ada kerangka kepribadian itu terbagi menjadi 3, yakni Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Yang kedua, model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Yang ketiga adalah Dark Triad. Nah, di sini menurut Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, yaitu terbagi menjadi 4, yakni ada extrovert versus introvert. Individu yang karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri, sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Lalu yang kedua adalah perasa versus intuitif.
Tipe perasa digambarkan sebagai individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. Mereka berfokus pada detail, sebaliknya individu yang karakteristiknya intuitif itu bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga adalah pemikir versus perasa. Tipe pemikir menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan individu dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat adalah menilai dan versus menerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur, sedangkan tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Nah, selanjutnya ada model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Yang pertama adalah ekstraversi atau extraversion adalah sebuah dimensi kepercayaan yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Lalu yang kedua adalah mudah akur dan ramah atau agreeableness adalah dimensi kepribadian yang mendeskripsikan seseorang yang bersifat baik, kooperatif, dan penuh kepercayaan. Lalu yang ketiga adalah kehati-hatian adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Lalu yang keempat adalah stabilitas emosional. Adalah sebuah dimensi kepribadian yang mengarakterisasi seseorang itu tenang, percaya diri, dan memiliki kepribadian yang teguh. Nah, di sini itu ada 5, yakni keterbukaan pada pengalaman. Adalah dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkup minat imajinatif, sensitivitas, dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Untuk selanjutnya adalah dark trait. Yang pertama itu ada Machiavellianisme, yaitu sejauh mana individu pragmatis menjaga jarak emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Yang kedua adalah narsisme, merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan terhadap rasa kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Yang ketiga adalah psikopat, kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Nah, di sini ada atribut kepribadian lainnya yang relevan, yakni yang pertama adalah evaluasi inti diri. Yang kedua adalah pengawasan diri, yang ketiga adalah kepribadian proaktif. Nah, untuk selanjutnya adalah kepribadian dan situasi. Yakni yang pertama adalah teori kekuatan situasi. Teori yang mengindikasi bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Lalu yang kedua adalah teori aktivitas sifat. Teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, dan intervensi mengaktifasi sebuah sifat lebih dari yang lalunya. Teori kekuatan situasi itu terdapat beberapa, yakni kejelasan atau clarity. Yang kedua adalah konsistensi atau konsistensi. Yang ketiga, batasan atau constraints, dan yang keempat adalah konsekuensi atau consequence. Nah, dari hal-hal tersebut ada nilai atau value yang menunjukkan alasan atau kelakuan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibanding cara pelaksanaan atau akhir yang berlawanan.
Sistem nilai atau value system adalah sebuah interaksi yang didasarkan pada sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nah, jenis nilai ini ada dua, yakni jenis nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang dituju yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua itu adalah nilai instrumental atau perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Nah, kepribadian dan nilai individu di tempat kerja itu kecocokan orang kerja atau person job to fit. Nah, teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Lalu, kecocokan orang organisasi, person organization fit. Orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Untuk materi selanjutnya adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Persepsi penting bagi pelaku organisasi, karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bahkan mengenai realita itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3, yakni faktor in the situation, faktor in the perceiver, dan faktor in the target. Nah, faktor in the situation itu terbagi menjadi 3, yakni time, work settings, dan social settings. Sedangkan faktor in the perceiver itu terbagi menjadi 5, yakni attitudes, motives, interest, lalu experience, dan expectation. Lalu untuk faktor yang ketiga itu faktor in the target itu terbagi menjadi 7, yakni novelty, motion, sounds, size, background, proximity, similarity. Teori atribusi yaitu penentuan apakah perilaku individu disebabkan oleh penyebab eksternal atau internal dan tergantung pada 3 faktor, yakni yang pertama itu kekhususan, apakah seorang individu dalam memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Yang kedua adalah konsensus, yaitu jika setiap orang yang mengalami situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama. Yang ketiga adalah konsistensi, apakah seseorang memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Kesalahan penilaian itu pertama adalah kesalahan hubungan fundamental attribution error. Kecenderungan untuk merendahkan faktor-faktor pengaruh eksternal dan meninggikan faktor-faktor pengaruh internal. Yang kedua adalah bias pemikiran diri sendiri atau self-serving bias. Kecenderungan bagi individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internal sementara menyalahkan faktor eksternal bila terjadi kegagalan. Selanjutnya adalah persepsi dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah ada rational decision making. Yang kedua adalah bounded rationality. Yang ketiga adalah intuisi. Nah, bias dan kesalahan pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 8, yakni overconfident bias atau terlalu pede. Yang kedua, answering bias atau tertarik dengan informasi awal. Yang ketiga adalah confirmation bias atau cenderung mencari informasi yang mendukung. Yang keempat adalah availability bias atau menilai berdasarkan informasi yang sudah ada. Yang kelima adalah escalation of commitment
atau ngotot benar walaupun buktinya salah. Yang ke-6 adalah randomness error atau tidak sengaja salah. Yang ke-7 adalah risk aversion atau lebih suka hal pasti padahal belum tentu baik. Yang ke-8 adalah mindsight bias atau merasa sudah memprediksi hasil suatu peristiwa secara akurat. Nah, untuk menghadapi kesalahan itu dapat melalui 4 cara. Yang pertama, fokus pada tujuan. Yang kedua, mencari informasi yang bertentangan. Yang ketiga, jangan memaknai sesuatu berdasarkan situasi acak. Yang keempat, meningkatkan pilihan. Pengaruh pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 2, perbedaan individu dan batasan organisasi. Nah, pengaruh pengambilan keputusan dalam perbedaan individu itu terdapat kepribadian, gender, kemampuan menilai, dan perbedaan budaya. Sedangkan dalam batasan organisasi, pengaruh pengambilan keputusan itu terdapat sistem evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan, waktu, peristiwa di masa lalu. Etika dalam pengambilan keputusan itu terdapat 3, yakni utilitarianisme, yang kedua fokus pada hak, yang ketiga fokus pada keadilan. Lalu untuk materi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Elemen kunci dari motivasi itu ada 3, yakni intensitas, arah, dan ketekunan. Konsep awal motivasi yaitu terdapat 4, yakni Maslow Hierarchy of Needs Theory, yang kedua adalah Hertzberg's two-factor theory, yang ketiga adalah McGregor's theory X and theory X and theory Y, yang keempat adalah Maslow's theory of needs. Nah, yang pertama, teori Maslow itu terdapat kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan teori Hertzberg itu terdapat 2 faktor, yakni motivation hygiene, faktor-faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsiknya berhubungan dengan ketidakpuasan. Lalu teori McGregor yaitu teori X dan Y. Nah, di teori ini itu digambarkan sebagai teori X atau X-nya ini adalah yang tipe pemalas, sedangkan Y-nya itu tipe pekerja. Jadi membandingkan dari 2 tipe. Lalu selanjutnya itu teori dari Maxwell. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi. Nah, teori motivasi kontemporer itu yakni teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Teori motivasi yang mengkaji manfaat motivasi intrinsik dan kelemahan motivasi ekstrinsik. Cognitive evaluation theory atau bentuk lain dari teori self-determination. Yang kedua itu teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori yang menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit dengan umpan balik yang akan menimbulkan kinerja yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah self-efficacy theory, keyakinan individu bahwa dia mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan, atau mengetahui sebuah hambatan. Selanjutnya adalah teori penguatan. Perilaku adalah fungsi dari konsekuensi atau konsekuensi dan konsekuensinya. Social learning theory, kita bisa belajar melalui observasi dan pengalaman. Konsepnya itu perilaku disebabkan oleh lingkungan, perilaku dikendalikan oleh pemerkuat, penguatan memungkinkan perilaku untuk diulang. Selanjutnya adalah teori keadilan. Individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan orang lain dan kemudian akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan.
Acuan pembimbingnya itu adalah self inside, different job in the same organization. Lalu self outside, different job in a different organization. Selanjutnya adalah other inside, another individual in group within the organization. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah other outside, another individual or group outside of the organization. Dan yang terakhir adalah teori harapan. Kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada harapan bahwa tindakan akan diikuti oleh keluaran tertentu dan daya tarik keluaran tersebut bagi individu. Sekian, terima kasih.